Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 565-566 Kontrak Darah Kuno. Dengan kultivasi Lin Sailing dan Kevin Ye, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa seseorang sedang mengikuti mereka? Tentu saja, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa orang itu tidak mengikuti Kevin Ye dan Lin Sailing, melainkan gadis yang terluka itu. Sejak awal perkelahian jalanan, orang ini selalu ada di sana. Lin Sailing dan Kevin Ye baru tiba kemudian. Kecepatan orang itu sangat cepat. Sosoknya melesat, dan dia tiba di depan gadis muda yang duduk di sofa seperti badai petir. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk memeluk gadis muda itu dengan hati-hati sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dia sama sekali tidak ingin bertemu dengan Kevin Ye dan Lin Sailing. Kevin Ye hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sebentar. Namun, Lin Sailing mendengus dan menunjuk dengan jarinya, melepaskan bunga teratai putih dari tangan Lin Sailing yang perlahan melayang ke arah orang itu. Tempat tidur teratai mendarat di kepala orang itu dan melepaskan 10.000 sinar cahaya keemasan. Melihat ini, wajah gadis itu menjadi lemah, dan di antara napasnya, bulu putihnya mulai tumbuh dengan cepat. Hidung rubah itu sudah menampakkan dirinya, tetapi meskipun dia sangat lemah, gadis itu masih memohon pada Kevin Ye, "Dermawan, jangan, jangan." Ranjang teratai putih hanya menutupi orang itu, tetapi tidak menyerangnya. Setelah orang itu terperangkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung saat dia mencoba keluar dari kandang. Kevin Ye dan Lin Sailing menoleh untuk melihat bahwa orang itu memiliki alis tebal dan tampak seperti berusia 40-an. Dilihat dari penampilannya, dia tidak tampak berbeda dari manusia. Namun, melihat pakaiannya, sepertinya dia telah berjalan keluar dari hutan purba. Bagian atas tubuhnya telanjang, dan otot-ototnya penuh dengan otot. Bagian bawah tubuhnya terbungkus rok kulit harimau. Dia tampak seperti manusia kera dari Gunung Tai. Melihat wanita muda itu memohon pada Kevin Ye, pria paruh baya itu merasa hatinya sakit, dan berkata, "Yang mulia, kita tidak membutuhkan manusia munafik ini." Hati manusia mereka setidaknya 10 atau 100 kali lebih kejam dari kita, dan selama beberapa tahun terakhir, siapa yang tahu berapa banyak rekan senegara kita yang telah mati di tangan para pembudidaya manusia ini. Yang mulia, tunggu sebentar, aku akan membawamu kembali ke Pulau Setan Emas sekarang juga. Guru Suci akan memikirkan cara untuk menyembuhkanmu. Saat dia mengatakan itu, pria paruh baya itu dengan lembut menurunkan gadis itu, dan kemudian meraung pada Kevin Ye. Segera, pria paruh baya itu mulai berubah dari awal. Dalam sekejap, seekor macan tutul-tutul besar muncul di ruangan itu. Macan tutul-tutul ini sangat besar, jauh lebih besar dari harimau biasa. Keempat anggota tubuhnya sekeras besi, dan kepalanya bergoyang. Ia membuka mulutnya dan hendak menggigit teratai putih yang menjebaknya. Jadi itu macan tutul-tutul. Kevin Ye tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Lin Sailing tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus menggunakan macan tutul-tutul. Tidak peduli apakah itu gigitannya, cengkeramannya, atau ratapannya, macan tutul itu tidak berdaya untuk melakukan apapun pada macan tutul-tutul itu. Sepasang mata macan tutul-tutul itu berubah dari kegembiraan menjadi ketidakberdayaan menjadi keputusasaan. Lin Sailing tidak peduli dengan macan tutul-tutul itu, dan hanya menatap rubah kecil yang sekarat itu dengan tatapan khawatir, mengambang, rubah kecil itu sepertinya akan mati. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati cepat atau lambat. Iya. Kevin Ye mengangguk. Setelah itu, Kevin Ye mengulurkan tangannya, dan energi yang kuat menyebar dari tengah telapak tangannya. Di tengah cahaya teratai putih, rubah kecil itu, yang tubuhnya sudah setengah terbuka, ditarik keluar oleh energi ini. Melihat bahwa rubah kecil itu hanya memiliki satu napas tersisa, Kevin Ye merasakan sakit di hatinya. Jarinya bergerak seperti kilat saat dia mengarahkannya ke dahi rubah kecil itu. "Berhenti, cepat berhenti, lepaskan yang mulia." Hati macan tutul itu terkoyak saat meraung dan memperlihatkan wujud manusianya sekali lagi. Namun, Kevin Ye tidak punya waktu untuk mengganggunya saat ini. Aliran energi spiritual dituangkan ke dahi rubah kecil itu, dengan paksa memperpanjang hidupnya. Kevin Ye berkata padanya, "Rubah kecil, tidak banyak waktu tersisa untukmu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, jiwa sejatiku hanya bisa melindungimu untuk waktu yang singkat, jika kau tidak membuat pilihan sekarang, aku khawatir." Tanpa menunggu Kevin Ye selesai berbicara,
rubah kecil itu membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, "Dermawan, aku mohon, tolong biarkan dia pergi. Biarkan Paman Bao pergi." Kevin Ye merasakan gelombang ketidakberdayaan saat dia berkata dengan suara lembut dan aneh, "Kau masih memikirkan hal-hal seperti itu pada saat ini." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye menguatkan hatinya dan mengulurkan tangannya. Inti iblis rubah kecil yang rusak muncul di udara mengikuti telapak tangan Kevin Ye sekali lagi. Melihat Kevin Ye hendak bergerak, Lin Sailing, yang berada di samping, tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Kevin Ye. Bukankah terlalu berisiko untuk melakukan ini untuk rubah kecil? Kevin Ye tertawa getir, "Sebenarnya, aku juga tidak ingin mengambil risiko ini, tetapi aku tidak punya pilihan selain lakukanlah itu." Dengan itu, Kevin Ye melambaikan jarinya, dan seberkas cahaya melintas di dada rubah kecil itu, "Lihat." Lin Sailing sudah memakannya, dan berseru, ini, mutiara melati terbalik yang. Saat dia berbicara, Lin Sailing mencubit cincin teratai di tangannya dan bergumam, tidak heran, manusia, kamu, apa yang kamu coba lakukan, berhenti." Macan tutul-tutul melihat gerakan Kevin Ye dan terkejut, dan berkata dengan takut. "Untuk apa? Aku hanya ingin menyelamatkannya." Kevin Ye berkata dengan acuh tak acuh. "Omong kosong. Kau juga seorang kultivator klan manusia, tidakkah kau tahu bahwa klan iblisku hanya hidup karena satu inti iblis? Dengan inti iblis yang hancur, bagaimana kau masih bisa bertahan? Manusia, biar ku peringatkan kau, lebih baik kau lepaskan putriku. Jika sesuatu terjadi pada putriku, pulau iblis emasku dan milikmu tidak akan bisa didamaikan. Ketika guru suciku muncul, aku pasti akan membantai seluruh alam fana, dan pada saat itu, Kevin Ye tidak peduli dengan peringatan macan tutul, dia hanya tertawa, narsisis." Saat dia berbicara, dengan jentikan tangannya, Kevin Ye mengubah inti iblis yang sudah hancur menjadi bubuk halus. Meskipun inti iblis telah meninggalkan tubuhnya, itu adalah endosperma yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun sebagai rubah kecil. Sekarang inti iblis telah langsung hancur, rubah kecil itu memuntahkan seteguk darah. Raungan. Raungan. Macan tutul-tutul itu meraung 2 kali, rasa sakit menusuk hatinya, "Manusia terkutuk, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Matanya yang seperti lonceng tembaga berada dalam kekacauan total, saat cahaya darahnya memancarkan aura pembantaian dari iblis besar itu. Setiap rambut di tubuh macan tutul itu bergetar, seperti jarum baja. Sepasang cakar melambai dengan panik, seolah ingin mencabik-cabik jalang Lin Sailing yang tidak bersalah. Lin Sailing tahu bahwa Kevin Ye saat ini berada di saat yang paling berbahaya, jadi, dia tentu saja tidak bisa melihat siapapun mengganggu Kevin Ye. Dengan tatapan dingin, jari Lin Sailing sekali lagi melesat, dan seberkas cahaya putih melesat keluar. Cahaya putih melewati lotus bed dan mengenai macan tutul-tutul. Macan tutul-tutul itu segera menjadi putus asa dan terperangkap oleh cahaya, tidak bisa bergerak sama sekali. "Daiwu, lindungi aku." Kevin Ye berkata dengan ringan. Lin Sailing segera menjawab sambil menatap lurus ke arah Kevin Ye, seolah-olah dia takut akan terjadi kecelakaan. Pada saat ini, Kevin Ye mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya dan gadis yang terluka itu telah mengungkapkan wujud aslinya. Itu adalah rubah putih kecil dengan 3 ekor. Rubah kecil itu dipegang di udara oleh Vali milik Kevin Ye. Ia membuka dan menutup matanya saat auranya menjadi sangat lemah. Kevin Ye, di sisi lain, tersenyum tipis sambil menggumamkan beberapa kata dengan pelan. Cahaya redup kemudian menyebar keluar dari telapak tangannya, menutupi seluruh tubuh rubah kecil itu. Dengan kekacauan utama sebagai pemandu, langit dan bumi sebagai tubuh, dan kekacauan utama sebagai roh, perintahku adalah melahirkan makhluk baru. Bangkitlah, bola cahaya putih perlahan meledak di tubuh rubah kecil itu saat Kevin Ye berbicara. Rubah kecil yang sudah diambang kematian itu juga bangkit kembali dengan sangat cepat. Namun yang berbeda dari rubah kecil itu adalah wajah lembut Kevin Ye mulai berangsur-angsur menjadi putih pucat. Tidak jauh dari sana, macan tutul-tutul itu benar-benar tercengang, karena energi yang dipantulkan di udara terlalu kuat dan terlalu aneh, seolah-olah itu sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki alam fana. Sementara Lin Sailing, di sisi lain, yang telah melindungi Kevin Ye sepanjang waktu, memperhatikan Kevin Ye, yang perlahan-lahan melemah. Sepanjang perjalanan dari dunia abadi, Lin Sailing secara alami tahu bahwa cara Kevin Ye menyelamatkan rubah kecil itu adalah dengan menukar hidupnya dengan yang lain, dan memperpanjang umur rubah kecil itu dengan hidupnya sendiri.
Jika Kevin Ye saat ini masih menjadi dewa pertama dari 9 alam, teknik kecil semacam ini tidak akan menyebabkan bahaya apapun, karena Kevin Ye pada saat itu akan memiliki umur yang panjang. Namun sekarang berbeda. Meskipun Kevin Ye adalah dewa duniawi, jika dia tidak menembus tahap asal langitnya dalam sehari, dia hanya akan menjadi manusia biasa selama sehari. Rubah kecil yang melayang di udara secara alami merasakan bahwa kehidupan orang itu mengalir ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya, rubah itu masih makhluk emosional yang tidak menggunakan pulau setan emasnya selama ratusan tahun. Namun sekarang, setelah meninggalkan pulau itu, dia telah bertemu dengan pria seperti itu. Melihat wajah Kevin Ye yang semakin lemah, mata rubah kecil itu menjadi basah, dan tetesan air mata mulai mengalir turun dari matanya. Dia berteriak 2 kali dengan terbata-bata dan tiba-tiba, jejak aura berwarna darah dipancarkan dari energi spiritual melingkar yang menyelimuti tubuh rubah kecil itu. Prasasti mulai terbang dari altar spiritual rubah kecil itu, mengembun di udara. Tidak, putri, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Bagaimana ras setan langitku bisa membiarkan manusia yang tidak tahu malu memperbudak kita? Ini sama sekali tidak bisa, macan tutul-tutul itu tersentak bangun, merintih kesakitan. Baik Kevin Ye maupun Lin Sailing menatap kosong pada prasasti berwarna darah itu. Kenangan yang sangat panjang itu perlahan muncul di depan Lin Sailing dan Kevin Ye. Perjanjian darah, ini adalah kontrak darah klan iblis kuno. Seru Lin Sailing. Di sisi lain, Kevin Ye menatap prasasti itu dan tidak bisa menahan tawa getir. Gadis bodoh, mengapa harus begitu getir? Ini adalah kontrak darah yang tak tertandingi dari klan iblis purba, dan sepihak. Begitu aku menerimanya, hidupmu tidak bisa diserahkan padamu. Kau, tanpa menunggu Kevin Ye selesai berbicara, suara ceria wanita muda itu langsung berkata, saya bersedia. Guru tidak ragu mengorbankan nyawanya sendiri untuk saya. Meskipun Xiao Yue adalah iblis, dia tahu bagaimana cara membalas budi, dan saya harap guru dapat menerima kontrak darah ini. Mulai sekarang, Xiao Yue akan mengikuti guru dengan sepenuh hati, dan melindungi guru sampai akhir hayatnya. Kevin Ye tertawa acuh tak acuh, tetapi ekspresinya menunjukkan kesedihan, karena iblis memang seperti itu, bagaimana manusia bisa bertahan. Bab 566 Peninggian Ribuan Iblis. Di atas laut selatan, kabut berarak dan ki iblis mengepul di dalam pulau iblis emas. Di garis pantai selatan, ada seorang wanita yang sangat cantik mengenakan gaun brokat. Di belakangnya, ada 9 ekor berbulu yang terus bergoyang. Saat dia melihat ke kejauhan dan melihat prasasti berwarna merah darah di dalam kota laut selatan, wanita itu tersenyum menawan. Perjanjian darah, kontrak darah kuno, Xiao Yue benar-benar menggunakan kontrak darah kuno. Sepertinya dia telah menemukan orang yang ditakdirkan untuknya. Bagus, ini benar-benar hebat, sepertinya hari kebangkitan klan iblisku akan segera tiba. Si cantik sejati tersenyum puas, seluruh tubuhnya bergoyang tertiup angin. Sepasang tangan seperti batu giok terus berputar dalam kegelapan. Dalam sekejap, sebuah jimat muncul di langit. Setelah itu, seluruh pulau iblis emas mulai berguncang. Suara harimau, macan tutul, naga, dan naga bisa terdengar. Suara gemuruh itu mirip dengan suara guntur surgawi, seolah-olah 10.000 binatang buas sedang berlari kencang. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, kecantikan yang tak tertandingi itu telah terbentuk di bawah kakinya. Jumlah mereka tidak kurang dari 10.000. Mereka dengan hormat bersujud di kaki wanita itu, bergoyang dan berteriak, menunggu perintah. Melapor kepada Guru Suci, 72 lubang pulau setan emas, 180.000 iblis telah berkumpul, menunggu perintah Guru Suci. Wanita itu terkekeh seperti lonceng perak, lalu dia menutup mulutnya dan berkata, anak-anak, sudah 1000 tahun berlalu, kita telah melindungi pulau setan emas ini selama 1000 tahun. Sekarang saatnya telah tiba. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyatakan gerbang pulau setan emas terbuka. Kalian yang tidak ingin keluar dapat tinggal di pulau setan emas untuk terus berkultivasi. Di masa depan, tidak akan ada lagi seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikan kebangkitan klan iblis kita. Mendengar kata-kata wanita itu, seluruh pulau setan emas mulai mendidih. Baik manusia maupun iblis, mereka telah dipenjara selama 1000 tahun, 1000 tahun penuh. Raungan, raungan. Raungan itu terus-menerus terdengar, menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Tuan suci itu perkasa, Tuan suci itu perkasa. Wanita itu dengan ringan mengangkat tangannya dan melambaikannya sambil berkata, pergilah, pergilah. Nikmatilah waktu luang yang seharusnya menjadi milikmu. Raungan, raungan. Diiringi oleh raungan gembira, gembira, dan marah,
108.000 iblis itu langsung berhamburan. Beberapa langsung terbang keluar dari Pulau Setan Emas, sementara yang lain diam-diam kembali ke pulau itu untuk terus berkultivasi. Semua ini berada dalam tatapan wanita itu. Pada saat ini, angin iblis bertiup dari timur, dan seolah-olah seluruh alam fana mulai bergerak. Kedatangan alam gunung dan laut hanya berlangsung sesaat, dan tidak lama kemudian, seluruh pulau iblis emas kembali tenang. 1000 tahun. 1000 tahun telah berlalu. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak dari makhluk-makhluk tua itu yang masih hidup di dunia ini. Kalau dipikir-pikir, aku menang pada akhirnya. Tidak peduli seberapa tinggi mana atau seberapa dalam kultivasimu, apa gunanya. Hehe, orang-orang tua, kurasa aku harus mengunjungi kalian satu persatu. Aku benar-benar berharap untuk bertemu kalian lagi saat kalian melihatku. Setelah itu, wanita itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke laut selatan. Tanda pisah. Di kota Samudra Selatan, Mo Daozong, Biksu Lingbao, Lei Hai dan He Tianqi dengan cemas mencari keberadaan rubah kecil yang terluka. Namun, mereka seperti melihat hantu. Mereka berempat tidak dapat menemukan Ki Iblis tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Tepat saat dia sudah kehabisan akal. He Tianqi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa ada gelombang ki darah yang mengambang di langit. Rekan Taois Lei, cepat lihat ke sana. Lei Hai terkejut, dia menoleh dan langsung melihat cahaya merah yang menyala di langit yang gelap. Apa benda itu, apapun itu, kemunculan sebuah fenomena tidak menyenangkan. Ayo cepat dan lihat. Mungkin iblis rubah terkutuk itu melakukannya lagi. Sambil berbicara, mereka berdua berbalik dan bergegas menuju ke arah di mana cahaya darah itu melesat. Bukankah ini tempat di mana kita mengepung dan memusnahkan rubah kecil itu? He Tianqi sedikit curiga, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan menepuk kepalanya dengan keras. Sialan, kita telah ditipu, rubah kecil terkutuk ini belum pergi, tetapi telah bersembunyi di sini selama ini. Rekan Lei, mari kita cari dia hidup-hidup. Kita harus menemukan hewan jahat ini. He Tianqi dan Lei Hai sangat tertarik untuk menemukan rubah kecil itu. Di sisi lain, di pantai laut selatan, sarjana berpakaian putih, Mo Daozong, dan Biksu Lingbao menyaksikan gelombang laut selatan bergulung masuk. Ki iblis, sungguh ki iblis yang padat, tampaknya itu berasal dari Pulau Iblis Emas. Wajah Biksu Lingbao penuh dengan kebingungan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Pulau Iblis Emas. Mo Daozong melambaikan kipasnya dan tertawa getir, Guru, sepertinya bencana besar akan segera terjadi. Bagaimana mungkin rubah ekor 9 itu tidak menyadari bahwa putri kecil Pulau Iblis Emas telah terbunuh? Sepertinya Pulau Iblis Emas akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim semua orang keluar. Laut Selatan akan segera menjadi neraka Asura. Sialan, sekelompok jenius terkutuk ini, meskipun guru harta karun spiritual memarahi, dia masih merasa gugup di dalam hatinya. Dia menoleh ke belakang pada sarjana berjubah putih itu, rekan Taoismo, apa yang harus kita lakukan dengan rencana kita saat ini? Saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa He Tianqi dan Lei Hai pasti tidak akan menemukan rubah kecil itu. Atau, jika putri Pulau Iblis Emas mati, seluruh sisi timur mungkin akan gemetar. Setelah jeda, Mo Daozong melanjutkan, bagaimana dengan ini, Master Spiritual Tracer, jangan cari rubah kecil lagi. Cepatlah kembali ke Putao Shanmu, aku juga akan kembali ke Sekte Carefree-ku. Pulau Iblis Emas sedang kacau, jadi masalah ini harus segera diberitahukan ke Sekte, atau jika ada yang lengah, Sekte itu akan dimusnahkan. Master Spiritual Tracer buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata, saran rekan Daoismo sebenarnya adalah saran yang sudah berpengalaman. Tanpa basa-basi lagi, orang tua ini akan pergi dulu. Master, tolong. Sementara mereka berbicara, mereka memanfaatkan pelarian di bumi dan menghilang tanpa jejak. Garis pantai laut selatan tetap tenang seperti biasa, tanpa riak sedikit pun. Tidak lama setelah Mo Daozong dan Master Spiritual Tracer menghilang, sosok putih itu kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Siapa lagi kalau bukan Mo Daozong? Mo Daozong tertawa pelan, membuka kipasnya dan bergumam, Biksu Lingbao memang orang yang tulus, dia ditipu hanya dengan beberapa kata. Hehe, Sekte Dao kecil, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa ratus tahun, kau masih akan begitu nakal. Persis seperti saat kau masih muda. Sebuah tawa yang terdengar seperti burung oriole tiba-tiba terdengar di langit. Ketika Mo Daozong mendengar suara itu, ia segera membungkuk dengan hormat. Di permukaan laut selatan, sebuah sosok cantik melayang dengan kilatan, seperti peri.
Di bawah sinar bulan yang terang, wajah yang tak tertandingi itu membuat Mo Daozong tercengang. Tuan Suci, sudah beberapa ratus tahun sejak kita melihat seorang Tuan Suci. Ia masih secantik dulu. Hehe, Sekte Dao kecil, sudah beberapa ratus tahun tetapi mulut kecilmu masih semanis dulu, kakak perempuan sangat menyukaimu. Ia melirik Mo Daozong dan tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan mengaitkan dagunya. Jangan melihat betapa manisnya Mo Daozong di luar, tetapi ketika menghadapi rubah iblis surgawi dengan 9 ekor, Mo Daozong tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Keringat dingin sudah menetes dari wajah cantik itu setetes demi setetes. Melihat Mo Daozong dalam kesulitan seperti itu, senyum wanita itu menjadi semakin tak terkendali. Nak, kamu sedikit gugup dan takut. Kamu benar-benar semanis saat kamu masih muda. Tuan Suci. Melihat gadis itu bahkan tidak setengah langkah darinya, Mo Daozong menjadi semakin gugup. Aku benar-benar tidak ingin menggodamu. Baiklah, kalau begitu kakak tidak akan menggodamu lagi. Sekte Dao kecil, izinkan aku bertanya padamu, di mana Xiao Yue sekarang? Meskipun wanita itu tampak tidak terkendali dan memiliki karakter iblis rubah, jauh di dalam hatinya, dia masih lebih peduli pada putrinya. Sebagai jawaban kepada guru suci, putri kecil diselamatkan oleh seseorang setelah dia terluka. Namun, aku tidak tahu persis di mana dia berada. Hehe, Sekte Dao kecil, bermain trik di depan kakak perempuan, kau masih sedikit kurang pengalaman. Kau memiliki paku pencarian jiwa dari Sekte Footloose padamu, apakah kau tahu di mana Xiao Yue? Wajah wanita itu tenggelam, jelas tidak senang. Mo Daozong melompat ketakutan, buru-buru berlutut, dan berkata, Tuan Suci, bahkan jika aku punya nyali, aku tetap tidak akan berani mati bersamamu. Aku memang menempatkan jarum pencarian jiwa pada sang putri, tetapi itu tidak berguna karena terlalu kuat. Aku menggunakan teknik Tao untuk menyembunyikan efek seni rahasia surga, sehingga mustahil bagiku untuk menemukan keberadaan sang putri. Wanita itu mendengus pelan. Sambil memperlihatkan gigi putihnya, dia mengulurkan tangannya yang seputih bunga lili, memancarkan penampilan seorang wanita cantik di bawah rembulan. Jika Mo Daozong tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang gadis ini, dia mungkin akan terpesona oleh kecantikannya. Kelompok itu mendengus sekali lagi, dan wanita itu sekali lagi tertawa menawan, mananya benar-benar gagal pada kuku pencarian jiwa. Menarik, menarik, sepertinya orang yang dipilih bukanlah orang yang baik, jika kamu ingin mengendalikannya untuk klan iblisku, kamu perlu berusaha. Wanita itu berbicara pada dirinya sendiri, sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan Mo Daozong. Ketika Mo Daozong mendengar kata-katanya, dia merasa seperti otaknya telah kosong, dan dia tidak tahu arah yang mana. Orang-orang pilihan surga dan klan iblis, kata-kata ini saling terkait, membuat Mo Daozong takut sampai-sampai dia tidak bisa berhenti merasa cemas. Melihat wajah Mo Daozong yang gemetar saat berlutut, wanita itu mendengus menawan sekali lagi, kamu konyol sekali, tapi kamu imut sekali. Sambil berbicara, wanita itu mengayunkan jubah mewahnya dan seluruh tubuhnya menghilang dari permukaan laut yang gelap, hanya menyisakan serangkaian tawa, Sekte Dao kecil, selama ini kau telah melakukannya dengan cukup baik, teruslah sukses. Ketika klan iblisku bangun lagi di timur, kau akan menjadi penyumbang terbesar bagi klan iblisku. Ketika saat itu tiba, posisi pelindung klan iblis akan menjadi milikmu, lakukan pekerjaanmu dengan baik, kakak perempuan sangat menghargaimu. Kekuatan dan kata-kata yang menindas seperti itu menyebabkan Mo Daozong bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dia hanya berkata, terima kasih, Guru Suci, terima kasih. Menunggu sampai dia yakin bahwa sosok wanita itu sudah lama pergi, Mo Daozong akhirnya bangkit dari tanah dengan panik. Dia menyapu debu dari lututnya dan berpikir dalam hatinya.